Bab 1318. Kerja sama. Sumber energi api yang berasal dari api suci. Setelah berpikir selama beberapa saat, Fernandi pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, meskipun energi api terbagi menjadi beberapa bentuk, namun energi api terpanas seharusnya berasal dari inti bumi ataupun matahari." Benar, oleh karena itu, mengapa mereka semua mengira kalau esensi api terpanas berasal dari iblis monster itu? Tanya Erik. Fernandi seketika melototkan matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Maksudmu adalah mereka telah salah berpikir. Esensi api yang sebenarnya berasal dari inti bumi dan juga matahari. Fernandi merasa begitu terkejut setelah mendengar penjelasan dari Erik. Kalau bukan karena Erik, dirinya bahkan tidak mungkin memikirkan hal ini. Namun jika dipikir kembali, perkataan Erik memanglah benar. Erik dan Deani pun mengobrol sebentar dan Deani merasa kalau perkataan Erik sangatlah masuk akal. Haha, kalau perkataanmu itu benar, maka semua aksi yang dilakukan oleh keluarga Song pastilah akan sia-sia. Kata Fernandi sambil tersenyum, "Kita boleh menyaksikan aksi bodoh mereka di sini." "Kamu merasa puas hanya dengan menyaksikan aksi bodoh mereka?" Tanya Deani dengan tidak berdaya. "Apa yang bisa dilakukan selain menyaksikan aksi bodoh itu?" Fernandi menggelengkan kepalanya dan kembali berkata, "Lihatlah kultivator tahap ke-9 fase distraksi yang sedang terbang di tengah udara itu. Dia pastilah akan mengetahui segala aksi yang kita lakukan nanti." Meskipun perkataan Erik itu benar, apakah kamu berani menggali tanah di depan dirinya? Apakah kamu berani terbang tinggi ke atas langit untuk menggapai matahari? Meskipun kultivator fase distraksi itu tidak menyadari aksi kita, para kultivator lainnya juga tidak mungkin duduk diam setelah menyadari hal ini. Kalau begitu, mari kita ajak mereka, kata Erik dengan nada yang datar. Fernandi terbengong setelah mendengar hal ini. Namun setelah mendengar penjelasan yang singkat dari Erik, ia pun menganggukkan kepalanya dengan mata yang berbinar. "Tenang saja Erik, keluarga Song ini sangatlah keterlaluan. Aku sudah ingin menghajarnya sejak awal. Kalau begitu, kami akan berharap padamu," kata Erik sambil tersenyum. Erik dan Deani pun saling bertatapan sambil bersiap-siap. Fernandi lalu berjalan ke arah sekelompok orang yang tengah berkumpul di sisi lain. "Halo semua, lihatlah aksi keluarga Song itu. Iblis monster yang mereka bunuh semakin banyak dan semakin banyak juga energi api yang mereka dapatkan. Aku merasa begitu tidak adil akan hal ini. Keluarga Song sangatlah keterlaluan, anggota keluarga mereka sangatlah ramai dan kita sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan energi api dari iblis monster tersebut. Kita bahkan hanya bisa duduk diam untuk melihat aksi mereka itu." Fernandi berkata dengan penuh amarah sambil menendang pasir yang ada di bawah kakinya. "Bro, tidak ada gunanya kamu marah saat ini. Kamu juga telah melihat nasib kultivator yang menentang keluarga Song tadi. Tidak ada pilihan lain selain mati," kata salah satu kultivator tua sambil menggelengkan kepalanya. "Kita memanglah tidak bisa melawan mereka, namun aku memiliki sebuah ide yang bisa membuat mereka merasa kesal. Apakah kalian ingin mencobanya?" tanya Fernandi. Sebagian kultivator merasa tertarik setelah mendengar perkataan Fernandi. Meskipun keluarga Song memiliki kekuasaan yang besar, namun mereka tetap memilih untuk datang ke makam Daneng ini untuk mencari kesempatan. Tidak menyerang mereka. Cobalah katakan idemu itu. Aku akan ikut serta dalam hal ini jika mampu membuat keluarga Song merasa kesal, kata salah satu kultivator muda. Kultivator fase distraksi itu terus memantau kita karena ia tidak ingin kita melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Jika ia tidak bisa memantau keberadaan kita, maka ia akan mengirimkan lebih banyak orang untuk datang memantau keberadaan kita. Dengan begitu, mereka akan semakin lambat dalam membunuh iblis monster. Dengan begitu,
kita kemungkinan besar bisa merebut kembali kesempatan itu, kata Fernandi. Aku adalah seorang ahli formasi, aku sangatlah lihai dalam formasi penyembunyian diri. Nantinya aku akan membuat sebuah formasi untuk menyembunyikan kita semua dari pantauan keluarga Song. Setelah kita menghilang, kultivator tahap ke-9 itu pastilah akan merasa panik. Setelah mendengar perkataan Fernandi, sebagian kultivator merasa semakin tertarik. Mereka merasa kalau menjebak keluarga Song merupakan hal yang sangat menarik dibandingkan mereka hanya duduk diam di tempat ini. Bro, perkataanmu ini memanglah sangat menarik. Namun kamu mungkin saja memiliki tujuan lain dalam penggunaan formasi penyembunyian diri ini, kata salah satu kultivator lainnya. Beberapa orang lainnya juga ikut menganggukkan kepala dan mereka tentunya tidak akan mempercayai perkataan Fernandi begitu saja. Namun bagaimanapun perkataan Fernandi tadi sudah berhasil menarik perhatian mereka. Hal apa yang bisa aku dapatkan dalam kerja sama kali ini? Kata Fernandi sambil mengerutkan keningnya. Fernandi, kamu tidak perlu menutupi hal ini dari mereka. Saat ini, Erik dan Deani pun berjalan menghampiri mereka. Para kultivator pun menolehkan kepala ke arah Erik setelah mendengar suaranya. Erik merupakan sosok yang menuntun mereka masuk ke dalam tempat ini dan ia telah dikenal oleh banyak kultivator. Kalian berdua merupakan sosok yang sangat spesial. Jika aku tidak salah mengingat, kalian berdua berasal dari wilayah barat dan kamu bermarga Qin kan? Tanya salah satu kultivator tua. Kamu benar, kamu boleh memanggil aku Tuan Qin, kata Erik sambil menganggukkan kepalanya dan tidak menyangka kalau salah satu penduduk di wilayah barat itu juga bermarga Qin. Tuan Qin, apa tujuan kamu menyuruh temanmu datang menemui kami? Kata kultivator muda. Tuan Qin, bukankah kamu telah menyerahkan hal ini kepadaku? Tanya Fernandi dengan sedikit panik. Sudahlah, aku merasa lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Erik menggelengkan kepalanya dan berkata kepada publik, menggunakan formasi penyembunyian diri memanglah merupakan ideku dan aku juga tidak akan menyembunyikan hal ini dari kalian. Aku memanglah memiliki sebuah ide untuk menggali tanah dan membunuh para iblis monster itu dari bawah tanah. Membunuh para iblis monster dari bawah tanah. Semua orang terkejut setelah mendengar hal ini. Perkataan Erik sangatlah masuk akal. Para iblis monster itu memanglah keluar dari dalam pasir dan aksi mereka ini tidak akan diketahui oleh keluarga Song jika mereka mampu menggali tanah dengan dalam. Tidak salah, keluarga Song memanglah mampu memantau kita dari atas, namun apakah mereka juga mampu memantau kita yang berada di bawah tanah? Para kultivator yang tertarik boleh ikut bersamaku. Jika kalian tidak ingin ikut bersama kami, maka aku akan memberikan rumput ajaib kepada kalian dan meminta bantuan dari kalian untuk mempertahankan formasi penyembunyian diri ini agar tidak hilang. Kata Erik, kalian tidak perlu bertanya apa alasan aku melakukan hal ini. Aku melakukan hal ini karena aku tidak ingin melihat keluarga Song merebut semua sumber energi yang ada hanya karena mereka memiliki kekuasaan yang besar. Semua orang merasa tertarik akan perkataan Erik saat ini. Hal yang dikatakan Erik juga sangatlah masuk akal. Masuk ke dalam tanah memanglah mampu membunuh iblis monster dan mendapatkan sumber energi api. Jika mereka tidak ingin ikut masuk ke dalam tanah, mereka juga bisa mendapatkan rumput ajaib hanya dengan membantu Erik mempertahankan formasi penyembunyian diri. Bagaimana kalau ada kultivator yang tetap ingin masuk ke dalam tanah meskipun ia telah mendapatkan rumput ajaib? Tanya salah satu kultivator. Kalau begitu, kita semua boleh membunuh orang tersebut setelah perjalanan ini selesai, karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang ada. Kata Erik dengan nada yang dingin. Baiklah, kalau begitu aku ingin ikut masuk ke dalam tanah. Mungkin saja iblis monster yang ada di tempat itu lebih hebat dan sumber energi api yang ada di bawah tanah lebih kuat dibandingkan yang ada di atas tanah.
Setelah aku mendapatkan energi tersebut, aku akan membunuh orang-orang yang melanggar peraturan. Kata salah satu kultivator yang telah mencapai tahap ke-7 dalam fase distraksi. Hal ini membuat sebagian besar orang berubah pikiran dan ikut bergabung dalam perjalanan bawah tanah kali ini. Hanya sedikit orang yang memilih untuk tetap berada di atas tanah dan menerima rumput ajaib dari Erik. Mereka tetap saja merasa tidak dirugikan karena mereka bisa mendapatkan rumput ajaib hanya dengan menjaga formasi yang ada. Di saat yang bersamaan, mereka juga mampu membuat keluarga Song merasa kesal. Selesai, kata Erik sambil tersenyum menatap Fernandi. Aksi dari Erik dan Fernandi ini berhasil membuat para kultivator tidak lagi merasa curiga dan tentunya Erik tidak merugikan para kultivator yang tidak ikut masuk ke dalam tanah itu. Erik tetap akan memberikan rumput ajaib kepada setiap orang jika mereka mampu menjaga formasi dengan baik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.